Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi ini kita akan membahas Tiongkok tidak sama dengan Partai Komunis Tiongkok. Mengapa hal ini penting untuk dibahas? Pertama, karena propaganda PKT, Partai Komunis Tiongkok, sudah banyak membuat orang Tionghoa atau etnis Tionghoa tidak bisa membedakan keduanya. Kedua, banyak etnis Tionghoa membela PKT dianggap sudah membela tanah air dan leluhur. Semoga dengan ulasan ini bisa membantu membedakannya, sehingga etnis Tionghoa justru berhati-hati dengan PKT. Mengapa? Karena perbedaan Tiongkok dan PKT bagaikan langit dan bumi. Silakan like, share, dan komen jika berkenan. Pertama, Tiongkok dan PKT memiliki pandangan dunia yang berbeda. Pandangan dunia tradisional Tiongkok selalu bersifat teistik dan percaya bahwa segala sesuatu memiliki roh. Percaya bahwa 1 meter di atas kepala terdapat dewa. Percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia. Percaya Tuhan menciptakan segalanya. Percaya pada surga dan neraka, hukum sebab akibat, dan reinkarnasi. Tiongkok juga disebut tanah dewa. Sedangkan pandangan dunia PKT, Partai Komunis Tiongkok, adalah ateisme yang telah meracuni sebagian besar orang Tiongkok saat ini dan menjadikan mereka ateis. Sebenarnya, Marx adalah seorang penganut setan dan awalnya seorang yang percaya pada Tuhan. Hanya saja ia telah melenceng dan yang ia percayai adalah setan iblis yang jahat, bukannya Tuhan sejati. Itu sebabnya khotbah dan indoktrinasi PKT adalah memfitnah Tuhan serta menipu dirinya sendiri. Pandangan dunia yang berbeda antara keduanya adalah perbedaan krusial. Tradisi Tiongkok adalah teisme, sedangkan PKT mempromosikan ateisme. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa PKT pada dasarnya adalah anti-Tionghoa. Dan dialah kekuatan anti-Tionghoa, anti-Tiongkok yang sebenarnya. Kedua, Tiongkok dan PKT memiliki sifat entitas yang berbeda. Apa maksudnya? Tiongkok adalah sebuah negara, sebuah negeri oriental dengan peta wilayah, bahasa, budaya, populasi, dan etnis yang memiliki silsilah lengkap para penguasanya dari segala zaman. Sedangkan PKT adalah sebuah organisasi sosial. PKT adalah sebuah organisasi bawah tanah ilegal yang didirikan pada zaman Republik Tiongkok yang didirikan oleh Sun Yat-sen pada 1911 dan merupakan cabang timur jauh dari komunisme internasional ketiga yang bercokol di Uni Soviet. Hubungan antara cabang timur dan Uni Soviet ibaratnya adalah hubungan antara putra dan orang tuanya. Tugas awalnya adalah menggulingkan pemerintah Tiongkok yang sah, yakni rezim Republik Tiongkok Chung Hwang-minkuo, untuk digantikan dengan rezim Soviet. Karena itu PKT sejatinya adalah partai pengkhianat. Dan menurut konsepsi hukum asosiasi yang diakui secara internasional, PKT yang belum terdaftar senantiasa merupakan sebuah kelompok sosial ilegal. Ketiga, Tiongkok dan PKT memiliki kandungan budaya yang berbeda. Budaya pewarisan ilahi Tiongkok, teisme, pemujaan kepada Tuhan dan respek kepada Sang Buddha, berdoa ke langit dan bumi, kemanunggalan antara langit dan manusia. 3 agama, Buddha, Tao, Konghucu, saling melengkapi dan terhubung satu sama lain. Kebajikan dari Buddhisme dan kesejatian dari Taoisme benar-benar membimbing orang untuk berkultivasi dan menjauhi hawa nafsu keduniawian. Kebajikan, keadilan, tata krama, kebijakan, dan integritas dari Konfusianisme adalah norma dan standar moral orang Tiongkok dalam menjalani kehidupan. Mereka mengutamakan harmoni adalah kemuliaan. Sedangkan budaya Partai Komunis Tiongkok sebaliknya, ateisme, memfitnah Tuhan dan memusnahkan Buddha, berperang melawan langit dan bumi.
mengajarkan bahwa manusia pasti mengalahkan langit dan menyangkal nilai-nilai universal. Sifat kepartaian menghabisi sifat kemanusiaan. Mengkhotbahkan bahwa cinta dari ayah dan ibu tidak sebanding cinta dari partai. Budaya jahat yang tidak mengakui kasih sayang antar keluarga dan mengutamakan pembagian kelas. Partai Komunis menganggap pertarungan sebagai filosofinya. Keempat, Tiongkok dan PKT memiliki asal-usul budaya yang berbeda. Fuxi, juga dikenal sebagai Paozi, adalah pahlawan budaya dalam legenda dan mitologi Tiongkok. Menemukan Tai Chi, Pakwa, tulisan, perikanan, perburuan, perkawinan, dan lain-lain. Senong, penemu pertanian dan pengobatan herbal. Dan Sui Rensi, penemu penghasil api yang tercipta dari gesekan dua ranting kayu. Contoh di atas sebagai simbol atau pertanda bahwa selama 5.000 tahun melacak ke atas kembali ke zaman kuno hingga zaman yang jauh lebih lama lagi akan ditemukan bahwa budaya Tiongkok benar-benar mempercayai jalan dewa dan iman sejati. Bagaimana dengan budaya PKT? Tokohnya Karl Marx, Engels, Lenin, dan Stalin. Jika ditelusuri hingga ke awalnya, yakni Illuminati dan agama satanisme Jerman. Penelitian pada data historis membuktikan bahwa Marx adalah seorang penganut satanisme, di mana teori revolusi kekerasannya justru terlahir dari agama satanisme. Kita sering mengatakan bahwa budaya adalah nadi suatu bangsa dan rumah spiritual bangsa. Setelah PKT datang, ia melalui 10 tahun revolusi kebudayaan telah menghabisi jiwa budaya tradisional Tiongkok, telah menebas urat nadi bangsa Tiongkok, dan telah menghancurkan rumah rohani bangsa Tiongkok. Puluhan tahun racun budaya partai, suara tunggal yang jahat itu tanpa disadari dan secara halus tak terlihat telah ditransplantasikan ke dalam benak orang Tionghoa. Akibat penjungkir balikan budaya 5.000 tahun dengan budaya Partai Komunis berdampak pada kemerosotan moralitas yang mengerikan. Kelima, Tiongkok dan PKT berbeda dalam kitab klasik ilmu pemerintahan. Kitab klasik yang dipergunakan dalam memerintah Tiongkok selama ini adalah kitab perubahan oleh Yi Qing dari Kaisar Wen dari dinasti Zhou. Kitab moralitas Tao Te Ching dari Lao Tse, pendiri Taoisme, dan Analects Leni dari Confucius. Kitab perubahan adalah induk dari kitab-kitab klasik. Ilmu dari manusia surgawi mengajarkan manusia agar berkelakuan selaras dengan ajaran langit. Dan manusia yang berakhlak mulia dapat mengemban tugas besar. Kitab Tao Te Ching ke atas terhubung ke langit, ke bawah menjejak tanah. Yang secara garis besar mengajarkan ada sebuah zat yang kacau, besarnya tidak terhingga, tanpa bentuk, tanpa suara, dan terintegrasi. Telah eksis jauh sebelum dunia diciptakan. Ia unik, tunggal, tak berpasangan. Abadi, tetapi tidak akan pernah berhenti beredar dalam segala sesuatunya. Ia dapat dijadikan sebagai fondasi dari segenap materi hingga alam semesta. Manusia mengikuti hukum dan karakteristik bumi. Bumi meniru hukum langit. Langit menggunakan Tao sebagai dasar operasinya. Sedangkan Tao itu alami sealami-alaminya. Kitab Analects berbicara tentang langit, bumi, kaisar, persaudaraan, guru, kebajikan, keadilan, tata krama, kebijakan, dan integritas. Karenanya Konfusius dihormati sebagai guru kaisar segala zaman. Nah, Partai Komunis menjadikan kitab Manifesto Komunis dan Das Kapital karya Karl Marx serta kumpulan karya Mao Zedong sebagai kitab klasik mereka. Partai Komunis menganjurkan kekerasan, anti tradisi, tanpa batas kenegaraan, dan kepemilikan kolektif. Partai ini mempromosikan materialisme dan sejarah materialisme secara tuntas. Meretakkan hubungan manusia dengan langit, bumi, dan alam. Mendistorsi hukum dasar sejarah manusia, memicu kebencian antar kelas, dan menimbulkan keresahan sosial. Keenam, nenek moyang Tiongkok dan PKT berbeda. Nenek moyang Tiongkok
3 penguasa dan 5 kaisar, sejarah sebelum terbentuknya dinasti. Juga dinasti Tang dan Song dari leluhur Tionghoa di dunia timur. Nenek moyang PKT, bule, orang barat, penganut setan, Karl Marx, dan lainnya. Karena leluhurnya berbeda, PKT memperlakukan leluhur asli orang Tiongkok dengan sembarangan. Oleh karena itu, selama revolusi kebudayaan 1966 sampai 1976, makam sejumlah leluhur Tiongkok, para arif bijaksana Tiongkok, serta para jenderal hebat dan pejabat setia, termasuk Kaisar Yan, Konfusius, dan lain-lain, digali dan isinya diobrak-abrik oleh PKT. Makam leluhur digali amat sangat hina dan memalukan. Penghinaan itu sama beratnya dengan menzinahi ibu dan membunuh ayah. PKT menggali habis semua makam leluhur Tiongkok. Beban dosa yang terhutang oleh iblis PKT ini tidak akan pernah berakhir untuk selamanya. PKT masih menyuruh orang-orang Tiongkok untuk mendendangkan lagu "Oh, Partai Ibu Tersayang". 7. Tujuan dan keberadaan Tiongkok dan PKT berbeda. Tujuan dari keberadaan Tiongkok, tanah tempat Sang Pencipta datang, sebagai pusat penyebaran hukum alam semesta dan penyelamatan makhluk hidup. Tujuan dari keberadaan PKT untuk mengganggu Sang Pencipta dalam menyelamatkan makhluk hidup dengan politik tirani berdarah dan untuk memusnahkan umat manusia. 8. Tiongkok dan PKT memiliki durasi yang berbeda. Peradaban Tiongkok memiliki sejarah 5.000 tahun dan periode prasejarah bahkan lebih lama lagi. PKT didirikan pada 1921 dan memiliki sejarah hampir seabad. Dihitung dari Karl Marx tidak lebih dari 200 tahun. 9. Populasi Tiongkok dan PKT juga berbeda. Sejauh menyangkut Tiongkok saat ini, total populasi daratan Tiongkok pada akhir 2018 hampir 1,4 miliar. Sampai dengan akhir 2018, jumlah anggota Partai Komunis adalah 90.594.000 orang. Hingga akhir 2017, jumlah anggota Liga Pemuda Komunis adalah 81.246.000 orang. Total sekitar 180 juta orang. Di sini perlu secara khusus dijelaskan bahwa 180 juta anggota PKT itu tentu saja adalah orang Tionghoa. Tetapi mereka agak istimewa. Istimewanya terletak pada bahwa mereka adalah orang-orang Tiongkok yang tergoda, tertipu, dan terbujuk oleh agama sesat komunis untuk bergabung dengan ajaran sesat Partai Komunis. 10. Tiongkok dan PKT memiliki nasib yang berbeda di masa depan. Tiongkok akan selalu tegap berdiri di bagian timur dunia. PKT yang anti langit, anti bumi, anti manusia, tentunya langit murka dan manusia mengutuk. Mereka dipenuhi dengan kejahatan, pasti akan dibinasakan oleh Sang Pencipta. Hingga Maret 2021, orang Tionghoa yang mundur dari Partai Komunis Tiongkok serta semua organisasi terkait mencapai 374 jiwa. Di saat PKT pada waktunya nanti dibinasakan oleh hukuman Tuhan, semua orang Tiongkok yang belum secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah mengundurkan diri dari Partai Komunis Tiongkok beserta semua organisasi terkait akan menghadapi akhir sebagai tumbal pemakaman bersama PKT. Kesimpulan. Jadi dengan penjelasan di atas, kesimpulannya adalah Tiongkok tidak sama dengan Partai Komunis Tiongkok. Dan hubungan tersebut tidak sesederhana Tiongkok tidak sama dengan Partai Komunis Tiongkok. Jauh lebih rumit lagi bahwa keduanya bertentangan seperti air dan api. Terima kasih, semoga mencerahkan. Salam Patriot dari Suara Patriot. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.